Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Kali ini kita akan membahas tentang sosok laki-laki yang melegenda bahkan sampai sekarang masih menghantui Thailand. Meskipun laki-laki ini sudah ditembak mati oleh regu tentara, mayatnya dimumikan dan dipajang di museum, dan otaknya diambil untuk dipelajari oleh ilmuwan, tapi laki-laki yang bernama Xiao Wei ini masih hidup di kalangan masyarakat. Kalau ada anak yang nakal, orang tua di sana pasti bilang, "Shh, jangan nakal. Nanti kamu didatangi oleh Xiao Wei." Langsung aja kita masuk ke cerita. Inilah kisah Xiao Wei, si pemakan anak-anak. Pembunuh berantai di Thailand yang paling sadis, yang nggak cuma menghabisi nyawa, tapi katanya juga memakan para korbannya. Welcome to Ruang Gelap. Pada 16 September 1959 di kota Rayong, ada seorang ayah yang kebingungan karena anaknya hilang. Sang ayah bernama Nawa Bunyakan, sedangkan si anak bernama Sombun Bunyakan. Setelah berjam-jam Sombun menghilang, sang ayah mengajak temannya untuk mencari Sombun di dalam hutan Royang untuk mencari anaknya. Di mana mereka sadar ada bau yang enggak enak banget dan asap yang tiba-tiba mengepul dari dalam hutan. Jadi mereka langsung datang ke titik asap ini, di mana mereka bertemu dengan Xiao Wei, seorang tukang kebun. Awalnya, sang ayah bertanya pada Xiao Wei apakah dia melihat Sombun. Tapi waktu ayahnya melihat apa yang sedang dibakar oleh Xiao Wei, dia kaget. Karena ada kaki anak kecil yang sudah setengah terbakar. Ternyata, Xiao Wei sedang membakar anaknya. Tertangkap basah, Xiao Wei segera dilaporkan ke polisi. Kondisi jenazah Sombun dalam keadaan yang organ dalamnya hilang, yang akhirnya ditemukan berada di dalam dapur rumah Xiao Wei di sebuah piring makan dan sudah dicuci bersih. Tentu aja kejadian ini membuat semua warga kaget. Tapi saat itu nggak ada satupun yang tahu bahwa akhirnya Xiao Wei akan didakwa atas 7 kasus pembunuhan anak-anak. Jadi memang sejak tahun 1954, Thailand dalam masa-masa dihantui oleh seseorang yang enggak diketahui. Seseorang yang membahayakan nyawa anak-anak wanita. Semuanya bermula di tanggal 10 April 1954. Bangorn Pamaronsud yang berumur 8 tahun sedang berjalan di kota Parachuap Kiri Khan dan tiba-tiba ditarik, disayat lehernya dan juga digigit. Tapi anak gadis ini benar-benar berusaha untuk membebaskan dirinya sampai akhirnya dia berhasil membebaskan diri dan lari melapor ke polisi bahwa dia hampir saja menjadi korban seseorang yang entah mau ngapain dia. Tapi orang yang menyerang Bangorn tidak ditangkap karena polisi kekurangan bukti. 6 bulan kemudian di kota yang sama, anak perempuan berumur 10 tahun yang bernama Nit Saipu ditemukan meninggal dalam kondisi yang sudah terpotong-potong dan organ dalamnya hilang. 6 bulan kemudian, Muay Chu Sehua yang berumur 6 tahun pergi menonton opera bersama ibunya. Dan tiba-tiba, Muay Chu menghilang entah kemana. Sang ibu yang mencari-cari keberadaan anaknya pada akhirnya menemukan jenazah anaknya berada di stasiun kereta api Citralada, yaitu stasiun kereta api yang berada di Bangkok. Tapi bedanya, organ dalam Muay Chu tidak hilang, hanya saja dia memang terpotong-potong dan ada beberapa bagian yang hilang. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa kasus ini sangat-sangat brutal. Lalu teror kembali ke kota Parachuap Kiri Khan, tapi kali ini di provinsi yang berbeda dari 2 kasus sebelumnya. Kim Hyun Sally yang berumur 7 tahun ditemukan dalam keadaan yang terpotong-potong dan kali ini dilecehkan secara seksual. Lagi-lagi, modus operandinya berbeda dengan korban-korban sebelumnya. Warga di Thailand percaya ada monster yang berkeliaran di sekitar mereka yang menyerang anak-anak. Apalagi di tempat yang sama, 4 bulan kemudian, anak perempuan bernama Ngan Sally lagi-lagi ditemukan dalam kondisi yang tak bernyawa, sama seperti Kim Hyun Sally. 2 tahun kemudian pada tanggal 6 Februari, anak perempuan yang bernama Siu Chu yang berumur 5 tahun, tiba-tiba terpisah dari kuil, dan akhirnya ditemukan dalam kondisi yang baru saja dihabisi nyawanya, dan korbannya hampir saja tertangkap tapi segera melarikan diri. Lagi-lagi modusnya sangat mirip, disayat di bagian leher, dan dalam keadaan setengah terpotong. Nah, 6 kasus yang baru saja gue jelasin tadi, pada akhirnya diakui oleh Xiao Wei adalah semuanya itu perbuatan dia.
Meskipun banyak orang yang ingin percaya kalau polisi akhirnya berhasil menangkap monster yang berkeliaran di Thailand, tapi banyak juga yang ragu, enggak yakin kalau Xiao Wei adalah pembunuh yang sebenarnya. Mari kita kupas sedikit siapa itu Xiao Wei. Asal-usul Xiao Wei, informasinya sangat sedikit dan sedikit berbeda-beda. Bisa dipastikan dia berasal dari China. Ada yang menyebut dia dari provinsi Shantou, ada yang menyebut dia dari provinsi Fujian. Dan dulu di tahun 1945 dia sempat berperang melawan Jepang, di mana katanya disinilah dia mengalami trauma yang membuat dia punya ketertarikan untuk mengonsumsi daging manusia. Oh, it's so hard. Nah, setelah berperang, dia pindah ke Thailand secara ilegal menggunakan kapal, mendarat di Bangkok Port, dan mulai kerja serabutan. Apapun yang bisa dia lakukan untuk membiayai hidupnya. Dia tinggal di Bangkok sekitar 2 bulan, lalu pindah ke Parachuap Khiri Khan, dan tinggal di sana selama 8 tahun, sehingga kota ini disebut sebagai rumahnya. Nah, Xiao Wei nggak bisa ngomong bahasa Thailand. Laki-laki berumur 32 tahun ini cuma bisa berbahasa Mandarin. Jadi, saat Xiao Wei ditangkap oleh polisi, semua kesaksiannya itu diterjemahkan oleh penerjemah dari China, yang lagi-lagi akan menjadi kontroversi karena bisa jadi apa yang diomongi oleh Xiao Wei berbeda dengan apa yang diterjemahkan oleh si penerjemah. Tapi ini kontroversi. Awalnya guys, Xiao Wei nggak langsung mengatakan dia bersalah atas semua kasus pembunuhan tadi. Tapi akhirnya dia mengaku. Nah, yang anehnya beberapa informasi yang dia akui itu beda dengan di kenyataan. Entah dia sengaja membuat perbedaan ini supaya orang ragu, atau dia memang nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi karena bukan dia yang bersalah. Di dalam pernyataan, Xiao Wei mengatakan dia tidak pernah dipaksa atau diancam untuk mengakui semua kejahatan ini. Tapi kita nggak pernah tahu. Yang membuat orang-orang skeptis itu karena cara menghabisi nyawa para anak-anak ini beda-beda semua. Cara pemotongan, apa yang dilakukan terhadap jenazah, apakah benar semuanya memang dilakukan oleh Xiao Wei. Yang kita tahu, Xiao Wei memang tertangkap basah membakar Sambun. Tapi apakah benar dia juga bersalah atas pembunuhan lainnya? Nah, ada satu alasan juga kenapa orang-orang semakin skeptis terhadap teori ini. Ingat gak guys, di awal tadi ada satu anak yang berhasil lolos dari serangan ini. Nah, anak yang berhasil lolos ini mengatakan kalau Xiao Wei bukanlah orang yang menyerangnya. Karena postur tubuh Xiao Wei terlalu pendek. Xiao Wei ini memang badannya kecil, cuma 150 cm tingginya. Malah, anak perempuan ini menunjuk laki-laki lain sebagai penyerangnya, yaitu laki-laki yang bernama Mr. Clan. Tapi Mr. Clan gak pernah diperiksa, karena dia adalah adik dari kepala polisi daerah. Begitu si anak perempuan menunjuk Mr. Clan sebagai penyerangnya, Mr. Clan ini langsung pergi, nggak tahu kemana. Jadi pada akhirnya, Xiao Wei dinyatakan bersalah atas semua tuduhan pembunuhan dan juga penyerangan ini. Di tanggal 16 September 1959, dia dieksekusi mati, ditembak oleh regu tentara. Dan mayatnya enggak dikuburkan, enggak dibiarkan untuk beristirahat. Pada saat itu para petinggi setuju untuk mengambil otaknya untuk diteliti oleh para ilmuwan. Mau nyari apa sih yang beda dari otak Xiao Wei sampai dia ini tega banget sekejam itu. Sedangkan badannya dibalsemi dan dibuat jadi mumi untuk dipajang, untuk menjadi pengingat bagi semua orang bahwa di antara kita bisa jadi ada manusia yang sebenarnya monster. Hampir selama 70 tahun mayat Xiao Wei dipajang di Museum Bangkok, dan baru aja tahun lalu mayatnya akhirnya dikremasi untuk dikebumikan sesuai ajaran Buddha. Kenapa Xiao Wei akhirnya bisa dikremasi? Karena banyak orang skeptis tadi yang melakukan petisi untuk membuat Xiao Wei tenang. Orang-orang yang percaya bahwa Xiao Wei adalah kambing hitam. Karena gak ada yang ngaku sebagai keluarga Xiao Wei, gak ada yang ngurusin, akhirnya semua pemakaman Xiao Wei ditanggung oleh sebuah kuil dan juga dibiayai oleh warga lokal. Abu jasadnya lalu ditebar di kota Parachuap Khiri-Khan, kota yang dianggap Xiao Wei sebagai rumahnya. Kasus ini super duper serem, dan meskipun kita nggak tahu kejelasannya gimana, kita cuma bisa berharap jangan sampai ada lagi kasus-kasus seperti ini terjadi dimanapun, di belahan dunia manapun. Sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.